Saat kita berkompetisi, kita tuh outcome focused. Oh yes. Gitu. Tapi pada saat kita tidak berkompetisi dan kita hanya belajar, kita jadi proses focused. Dan ngejalanin prosesnya aja, asal itu memuaskan, bisa membuat kita happy dan punya sense of achievement. Entah apapun itu hasilnya. Iya. Mungkin tadi kamu menginspirasi aku untuk Itu juga membahas menginspirasi itu. aku untuk aku tulis ke buku aku berikutnya kali ya. Outcome focus versus process focus. Tadi mau di mention tentang yang global leaders kayak pertemuan World Economic Forum kan. Itu apakah pertemuan yang baru dibikin di tahun ini atau memang diajak kolaborasi oleh mereka atau gimana? Karena menurut aku waktu aku masih kuliah aku paling senang kalau dilibatkan di kegiatan seperti itu. Walaupun kita akan terkesan sangat inferior karena orang-orang lainnya mungkin menteri dan lain gitu. Dan seberapa penting gitu kalau kita terutama teman-teman nonton ini untuk bergabung di komunitas, organisasi besar itu, terutama untuk 20-an gitu. Iya, jadi si Young Global Leaders ini adalah sebuah komunitas yang dibangun sama World Economic Forum dan setiap tahun tuh ada kohortnya, sekitar 100-an orang yang terpilih dari seluruh dunia dan kita menjadi bagian dari komunitas ini selama 3 tahun. Diberikan akses ke perkumpulannya, diskusinya, forum-forumnya, summitnya gitu. Dan objektifnya adalah untuk memfasilitasi cross-cultural, cross-country collaboration amongst, I guess, young leaders around the world between the ages of 30 and 40. Jadi konteksnya, gue baru aja diterima menjadi cohort 2025. Oh, congratulations. Iya, thank you. Dan dari situlah akhirnya ikutan summit yang kemarin ini, yang Global Leaders ini, ketemu dengan cohort-cohort lain ini yang very very impressive, inspiring friends gitu. Dan tau gak sih, sumpah pokoknya seminggu sebelum gue terbang, gue di email sama salah satu penyelenggaranya. Dan gue diajak untuk jadi speaker di sesi gue sendiri. Sesinya adalah Meet the Leader. Dan di sesi itu gue diajak untuk speak on authenticity and influence gitu. Karena background gue dan mungkin karena pekerjaan gue, mereka merasa gue punya perspektif yang unik gitu dalam topik ini. Wah, itu gue udah mulai penuh rasa takut dan deg-degan. I'm like, what am I gonna say in front of all these people? Terus gitulah, udah mulai itu pemikiran itu. Nah tapi intinya gue harus kesana, gue cerita, gue sharing, gue juga merasa gue mendapat kesempatan untuk cerita tentang Indonesia, and that's a wonderful thing for me. Dan gue pulang dari situ gue merasa wow, like I really challenged myself and I did it. Dan ada sense of achievement gitu, bukan karena outcome-nya gimana, tapi lebih kayak I did something that I was scared of. And maybe I haven't been this scared in a while. And I think that's what's really important about, I guess, being part of these types of communities. You get to do things that you're scared of. And that's, I think, when the most growth happens. Pada saat kita melakukan hal yang sangat kita takuti dan kita gak yakin kita mampu, kita tuh lagi tumbuh banget di situ. Itu satu. Jadi gue sangat merasa ter-challenge. Yang kedua, di saat bertemu dengan sosok-sosok ini yang sangat-sangat inspiratif, they also all have like a love for impact. Semuanya tuh punya itu sih, punya aspirasi untuk berbuat lebih beyond themselves. This type of energy itu menular menurut gue bilang. Makanya gue tuh agak-agak percaya sih, you are the 5 people around you. Mungkin bukan 5 ya, 5, 10, 30, I don't know. Tapi memang kita adalah akumulasi manusia-manusia, interaksi-interaksi yang di sekitar kita. Jadi kenapa sih kita mungkin harus kadang-kadang men-challenge kita untuk menjadi bagian dari komunitas-komunitas apapun itu ya, tergantung oleh impian masing-masing orang. Tapi
komunitas itu atau energi budaya itu menular. Jadi gue pulang-pulang juga punya semangat yang lebih, punya motivasi yang lebih untuk berbuat atau berkarya yang lebih impactful lagi karena ketemu teman-teman yang sangat inspiratif gitu. Yep. So in your 20s, di saat kalian bener-bener masih mencari jati diri, alangkah pentingnya karena kan itu kan proses penyerapan ya. Yep. Umur 20-an tuh kita penyerapan mode on lah. Yeah. Itu kita tuh kayak sponge dan kita menyerap. Jadi lebih penting lagi gitu, being part of communities, mungkin organisasi, apapun itu, di mana kita disekelilingi orang-orang yang punya budaya ataupun traits, personality yang kita juga ingin miliki mungkin ya. Whatever that is.